Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bikin video tidak membahas pekerjaan kolam dulu ya. Jadi begini teman-teman ya, beberapa kali saya itu selalu berandai-andai karena setiap di pekerjaan kita rata-rata itu customer saya itu banyak yang memakai auto feeder karena mungkin kesibukan bekerja ya, siang nggak di rumah atau bagaimana. Nah, singkat ceritanya, seandainya saya pakai auto feeder itu banyak pertimbangan yang harus saya pikirkan gitu ya, karena yang pertama saya sering luar kota, yang kedua saya kan tinggal di kampung teman-teman ya, jadi mayoritas ya hampir jarang sekali sih untuk mati lampu ya. Nah, sedangkan dari beberapa senior kita itu rata-rata kan kalau lampu mati ikan stop pakan kan begitu. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan yang saya amati ya, ini kita tidak menjelekkan atau kurang berfungsinya merek lain ya, tapi ini untuk saya sendiri. Nah, sehingga dengan banyaknya macam auto feeder yang pakai tenaga surya dan bisa dijadwal, otomatis mau mati lampu pakan tetap bekerja, kira-kira begitu ya. Nah, ini saya juga belum tahu pasti karena saya sudah lumayan berminggu-minggu itu cari-cari informasi. Saya mau pakai auto feeder yang pakai listrik begitu ya, jadi begitu lampu mati auto feeder nggak bekerja gitu ya. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya sudah dapat barangnya gitu ya. Jadi barang tersebut menurut saya sangat memenuhi kebutuhan saya gitu loh. Apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, semuanya ada di barang tersebut. Jadi dan bisa kita kontrol pakai wifi. Jadi barang tersebut bisa pakai batu baterai, bisa pakai solar panel, bisa juga pakai tegangan ini ya, listrik ya. Nah, di situ di antara tiga ini yang cocok buat saya, yang nanti yang akan saya pakai yang pakai colokan listrik. Jadi sekarang kita review bagaimana cara pengoperasiannya, bagaimana nanti teman-teman bisa lihat sendiri untuk pertimbangan ya, karena bervariasi. Dan ini yang kedua, saya sudah beli pertama, saya pelajari caranya bagaimana gitu ya. Nah sekarang kita open, lalu step-stepnya bagaimana gitu ya. Ayo. Nah ini teman-teman ya, sini saya pakai merek F-Nice. Oke, F-Nice 10 liter isinya. Ini apa nggak tahu lah. Ini harusnya ART saya ini, mantan TKW. Nah ini ada solar panel ya, ini tidak saya pakai, ini simpan karena saya butuhnya kalau lampu mati off. Nah ini ya. Nah di sini kita siapkan dulu juga ini
Jadi nanti teman-teman sudah ndak usah apa ya, berandai-andai kira-kira sekali keluar itu berapa liter gitu ya, atau berapa on. Ini Tauhid, ini settingan wifi nya nanti di sini sangat mudah sekali. Nanti di Play Store kita download ya. Nah ini apa ini? Ini untuk keluar pakannya, keluar pakan. Oh ini cutternya. Nah ini peralatannya sudah ada. Nah, ini kita pasang di sini. Ini nggak usah dipakai. Nah, ini kayaknya untuk, bukan, ini loh buat jumlah pakannya yang keluar gitu ya. Ini mau dipakai mau nggak masalah. Jadi pakan yang keluar nanti kan banyak sedikitnya dari ini takarannya ya. Nah ini oke. Ini kabel adaptor, yang lain nggak usah dipakai ya, udah nggak usah dipakai. Baru nah ini bagian bawah. Nah ini batu baterainya teman-teman ya. Yang ini untuk baterai yang tadi A3, yang ini baterai lithium. Nah, ini kita pasang, ini kita tancapkan ke sini. Ya, ini ya. Ini kita tancapkan. Yang ini bisa ke solar panel, bisa ke adaptor. Nah, ini ya. Oke, seret. Gampang banget. Ini sudah. Nah, kalau yang ini buat tutup sini teman-teman. Nah begini ya, tapi kok kelihatannya jelek ya, jadi tidak usah dipasang ya. Nah jika ini sudah, lalu kita konekkan ke listrik. Nah, setelah konek ke listrik, nah ini kan kedip-kedip teman-teman ya, kedip-kedip. Baru bentar, ini sudah kan ya, berarti proses selanjutnya HP-nya mana, HP. Nah ini langkah selanjutnya, kita download Fnice di Google Store ya. Fnice. Nah ini gambar ikan sepat, ini diklik aja ya. Nah berhubung saya sudah download, maka kita buka saja. Nah ini sudah tertera di kolam atas sana. Nah di sini ada jadwalnya juga. Nah ini ya. Nah yang kolam atas, kenapa sudah saya jadwal semua per 3,5 jam pakan, jadi sehari 6 kali, karena kolam depan insya Allah tidak akan mati lampu, karena sudah saya handle pakai UPS yang besar, yang rumah sana itu ya. Jadi pompanya, aeratornya, bahkan sampai lampu-lampu rumah kita handle dengan UPS yang besar. Jadi
lumayan bisa kuat 3-4 jam begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke sini lagi ya. Setelah ini sudah, ini kan kedip-kedip ya. Nah, ini kedip-kedip baru kita set, pencet yang lama. Nah, sampai kelip-kelip ya. Nah, baru kita tambah perangkat. Ini ya, tambah perangkat. Terus semat. Nah, semat ini ke WiFi. Ini kan sudah ada ya. WiFi-nya sudah connect, coba kita set. Nah, ini teman-teman ya, WiFi ini kalau pakai apa namanya 5G ini ndak bisa connect. Jadi rumah kita benar di kampung ya, tapi untuk signalnya 5G. Sayangnya IndiHome ndak bisa masuk. IndiHome di sini penuh jaringannya, jadi pakai WiFi ID. WiFi ID itu nggak bisa connect ke perangkat. Nah, ternyata jika pakai 5G nggak bisa. Nah, ini contoh jaringannya ya, 2,4G sama 3. Ini yang di atas apa? Yang ini ada 5G ini kan dicoret. Nah, berarti ini saya harus pakai login ke jaringan yang bukan 4G, WiFi aja, yang nggak usah WiFi, yang bukan apa namanya 5G. Kalau IndiHome belum 5G, jadi kalau teman-teman di rumah ada WiFi ID, WiFi IndiHome bisa langsung connect. Ini sudah terhubung, baru kita search. Nah, butuh waktu. Udah kedip semua. Ya, setelah makan waktu agak lama ya, kurang lebih 5 menit searchingnya munyer-munyer ya. Jadi tadi pencet set yang lama. Nah, setelah kedip-kedip birunya, kedipnya nggak begini. Nah, ini juga ada merahnya nyala ya. Nanti setelah terkonek akan keluar seperti ini. Nah, baru kita nama piye iki ngedit. Setting edit. Waduh lali rek. Oh, yang ini. Device name Trisno Kois 2. Oh, 1 ini ae. Kok sing ngono dikasih 2. Nah, time zone ini kan GMT plus 8. Nah, ini harus diganti. Proses selesai sih. Oh, proses selesai. Baru pindah. Ini berarti coba kita finish saja ya, langsung finish. Nanti kita setting lagi. Nah, ADD device in progress. Wah. Bentar. Loh, ini kok keluar finish lagi. Mungkin nggak boleh paling. Wes coba Trisno gitu ya. Finish. Nah, berarti nggak boleh pakai angka. Setting device, please wait, waiting list. Nah, yang Trisno ini kolom 2, yang sana, yang ini Trisno. Nah, ini baru, ini kan sudah terkonek teman-teman ya. Nah, kalau sudah terkonek, coba kita fit. Nanti ini pasti munyer. Awas keliru, kolom 2 sana ya, ini. Oh, dorong ya. Nah, ini yang satu ini kan ada tulisan
portion 1. Nah, ini porsinya sekali tembak. Nah, ini kita ganti ini ya, berarti porsinya kita ganti menjadi 3 kali misalnya. Nah, ini misalnya 3 kali dan seterusnya ya. Nah, ini 1 kali porsi ini berapa gram kita belum tahu. Habis ini kita cek ya. Jadi sementara porsinya tetap ya. Nah, porsinya tetap. Nah, ini untuk memasukkan jadwal. Kalau jadwal tinggal klik ini. Nah, ini kan sudah ada ini. Terus kembali lagi ke tadi teman-teman, GMT. Proses GMT. Ini operation log. Nah, proses log. Nah, user ini user content was ini GMT nih. Luar. Setting. Nah, setting teman-teman ya. Jadi kalau mau rubah harus di ini. Tadi kan keluarnya kan begini ya. Portion yang kolom 2 ini abaikan. Yang Trisno ini ya. Klik. Habis itu setting. Nah, time ini dirubah menjadi GMT 7 Jakarta. Confirm. Karena kalau GMT-nya nggak dirubah, nanti setting jamnya ikut Indonesia nggak sesuai. Udah ini ya, ini sudah siap semua. Sekarang kita coba ambil pakan. Coba ambil pakan ya. Ini kita ambil pakan. Ingin coba ya setelah. Nah, udah lumayan banyak. Jadi kita timbang ini opo potensi penipuan Bank Mega Sales. Nah, ini sudah kita paskan di 0 ya. Nah, 0 ya. Sekarang kita coba ya, sekali keluar berapa gram atau ini ya, ini kan 0,5 setengah kilo ini ya, berarti kalau ini 100 gram coba ya. Nah, fit. Nah, udah ya. Ini penipu, blokir saja nomornya. Ini nah berarti 50 graman 20 gram bener ya, 50 lah, 1 on. Kalau satu ini kan 100 gram situ. Oh ya, berarti ini kan 20 gram. Berarti bentar sama belajar teman-teman ya. Kalau ini 2 kali ketemu 90 gram ya, 90 gram. Bingung teman-teman ya. Iya. Oh, ini gram toh ya. Berarti kalau 3 kali berarti ini tergantung pakannya ya. Nah, udah ini kalau 3 kali keluar 100 gram punjul 110 gram. Nah, saya teman-teman biasanya kalau ngasih pakan itu
dulu 3 gelas aqua. Pada waktu ikannya belum masih menjadi satu, itu saya sekali kasih pakan itu 3 gelas aqua. Jadi, dan pernah kita timbang 1 gelas aqua itu 100 gram. Nah, sekarang ini ada satu tutup apa 1 gelas aqua enggak ini kira-kira ya. Oke, cut dulu. Oke, kita sudah dapat gelas. Nah, gelas 1 gelas Cleo, jangan ngomong aqua, ini mereknya Cleo. Nah, biasanya saya waktu ikan masih banyak, sehari 3 kali 4 kali kasih makan itu sekali pakan 3 gelas aqua gitu ya. Aqua tak Cleo. Cleo, 3 gelas Cleo. Nah, sekarang berhubung ikan sudah saya pindah, nah, begitu pakai ini, jadi per 3,5 jam saya kasih 1 gelas aqua gitu ya. Oh, persis teman-teman, berarti 3 porsi. Kalau di sini kan tadi ada tulisannya ini ya, portion. Bentar. Nah, portion ini kan 1. Nah, kita rubah menjadi 3. Nah, di sini ya. Nah, ini jadi 3. Oke, sekarang kita coba, kita kembalikan. Fit ini ya, 1. Dua. 3. Nah, ini ya. Jadi teman-teman ya, ini sudah 3 porsi sama juga 110 gram. Berarti anggap aja kurang lebih, kalau ikannya sedikit kasih 2 porsi enggak apa-apa, atau 1 porsi enggak apa-apa, tapi sering ya. Nah, ini jika ini sudah, misalnya tadi kita kasih contoh jadwal ya, jadwalnya di sini ya, nanti teman-teman setting sendiri ya, tinggal pencet ini aja. Sekali ngasih makan berapa kali keluar. Kalau ini 3 kali keluar ya, 3 kali. Nah, ini tanggalnya tinggal ngatur aja ya, jam-jamnya juga tinggal ngatur. Oke, kita praktek 1 aja. Ini tanggal berapa? 16 ya. Kita buat tanggal 17 besok karena hari ini ikannya puasa. Nah, ini misalnya jam 6 pagi. Nah, jam 6 pagi tet 00. Nah, ini udah ya. Baru 4 ons. 4 on ini. Nah, ini teman-teman mau gimana? Misalnya puasanya hari Minggu ya, minggunya nggak usah diklik gitu ya. Ini ya, atau everyday gini aja lah, biar nggak bingung ya. Nah, Sunday misalnya lah, berarti tiap hari Minggu libur. Nah, sudah kita save. Nah, feed time ini nggak usah. Itu kan feed time kan waktu itu. Iya, waktu nggak usah ya, kita save aja. Udah, kita save. Nah, ini keluar, dan ini enable-nya harus on. Kalau nggak diketik ini, kalau nggak di on kan nggak bisa. Ini 13.25, ini jam yang sekarang, jam yang sekarang ya. Jadi ini nggak usah dihiraukan. Yang penting ini porsinya mau
sekali pakan berapa kali keluar gitu aja. Nah ini sudah ya keluar. Nah oke teman-teman ya, sekilas belajar bareng saya memakai auto feeder yang memakai dayanya pakai listrik. Jadi kalau lampu mati ini tidak bekerja begitu ya. Nah kecuali yang kolam depan, yang kolam saya depan itu saya full pakai UPS besar. Nanti rencananya saya akan edukasi juga, mungkin bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi kita tidak pakai genset tapi pakai UPS yang besar gitu ya. Jadi kolam ikan koi baik pompa, aerator, lampu UV semuanya nyala gitu ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf ya jika konten kali ini hanya hanya rea-reo aja lah gitu ya. Oke, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.